Cek, cek, suara Bapak terdengar? Kedengaran, Pak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Slide Bapak muncul dan berpindah. Muncul, Pak. Muncul, Pak. muncul lama. Pindah ya. Oke. Bapak mohon maaf ya untuk kejadian pagi tadi, karena Bapak lupa. Bapak kira jam 1. Biasanya di HP Bapak itu sudah Bapak masukkan ininya, jadwalnya, dan ada pemberitahuan biasanya. Hari ini tidak ada pemberitahuan, biasanya 2 jam sebelum jadwal biasanya ada pemberitahuan di HP Bapak. Jadi Bapak mohon maaf kepada kelas A ya terutama. Nanti untuk kedepannya Bapak minta bantu teman-teman itu 2 jam sebelum kuliah atau sebelum jadwal, minta bantu diingatkan bapaknya ya. Takutnya kejadian yang seperti yang tadi terulang kembali. Bapak juga tidak enak dengan teman-teman mahasiswa ya. Nah, kita mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan bicara tentang bahaya, kerawanan ataupun ancaman. Atau biasanya kalau teman-teman baca literatur di literatur bahasa asing ataupun bahasa Inggris, biasanya istilahnya disebutnya hazard, atau simbolnya H. Nah, jadi dalam kebencanaan, terutama potensi, itu kita mengenal ada 4 konsep, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, kemudian resiko. Nah, bahaya di sini ini potensi biogeofisiknya yang kita lihat. Jadi secara geofisik lahannya itu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebencanaan tersebut. Nah, itu yang dikaji. Nah, sedangkan kerentanan itu memasukkan profil ataupun faktor-faktor ekonomi, nah, seperti kepadatan penduduk, ya, lahan produktif, ekonominya. Nah, sedangkan kapasitas ataupun bisa diartikan kerentanan ini adalah seberapa rentan suatu masyarakat jika terjadi bencana. Nah, sedangkan kapasitas ini artinya seberapa mampu suatu masyarakat menghadapi suatu potensi bahaya atau potensi bencana. Nah, sedangkan penggabungan dari ketiga ini ya biasanya bentuknya segitiga biru. Nah, ini adalah resiko. Nah, nanti kita bicara tentang bahaya dulu. Apa itu bahaya? Konsep bahaya itu bagaimana? Nah, kita pelajari dari sini. Nanti kita akan bicara tentang kerentanan, kita akan bicara kapasitas, nanti kita juga akan bicara tentang resiko. Nah, apa itu bahaya, ancaman, atau kerawanan, ataupun hazard? Jadi kalau menurut Central Board of Secondary Education, bahaya itu atau ancaman adalah sebuah kondisi atau kejadian yang berbahaya sehingga mengancam atau berpotensi. Nah, ada potensi menimbulkan kehilangan jiwa ataupun kerusakan terhadap harta benda dan lingkungan. Jadi di sini dia melihat ini adalah potensi ya. Itu yang kita garis bawahi. Jadi kejadian yang mengancam ataupun berpotensi. Apapun kejadiannya, kalau mengancam jiwa dan berpotensi, dianggapnya itu bahaya ataupun ancaman, serta memberikan kerusakan terhadap harta benda dan lingkungan. Nah, sedangkan
menurut Repi et al. Tahun 2021, bahaya atau ancaman itu Izin adalah Pak, ya. Kenapa? PPT-nya hilang Pak, PPT-nya nggak muncul. PPT-nya nggak muncul. Oke, Iya. bentar ya. Bapak share screen ulang ya. Apakah udah muncul? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, bahaya atau ancaman ini adalah situasi, kondisi, atau karakteristik biologis. Jadi suatu kondisi ataupun karakter biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Nah, dia memasukkan bahaya atau ancaman itu ada faktor sosial, ekonomi, politik, budaya. Nah, padahal faktor sosial konsepnya ya itu sosial dan ekonomi itu tidak masuk ke dalam bahaya. Tapi menurut Repi et al. Ini tahun 2021 faktor sosial, ekonomi, politik, budaya itu dimasukkan dalam definisinya. Nah, di sini dia nyebutnya situasi, kondisi, atau karakteristik biologis. Nah, karakteristik biologis maksudnya di sini misalkan suatu daerah itu terdapat faktor ataupun misalkan pembawa penyakit. Nah, itu juga suatu ancaman atau bahaya. Nah, misalkan ada virus ataupun seperti pandemi kemarin. Nah, itu maksudnya faktor karakteristik biologis itu yang mengancam ataupun memberikan berpotensi menimbulkan ancaman. Nah, kalau klimatologis ini faktor iklim, jadi ataupun cuaca, misalkan seperti angin yang kuat, kemudian curah hujan yang tinggi, itu akan mengakibatkan, serta kalau di luar negeri ada hujan salju ataupun badai salju. Kalau di kita mungkin hujan es. Nah, itu adalah faktor klimatologis ya, ataupun karakter klimatologis suatu wilayah yang dapat berpotensi menimbulkan ancaman ataupun bahaya. Kalau di kita daerah kepulauan itu biasanya faktor klimatologisnya, karena kita daerah kepulauan itu biasanya cuaca ekstrim yang sering mengancam kita, misalkan angin puting beliung. Kemudian secara periodik itu ada istilah El Nino, La Nina yang mengakibatkan kita musim keringnya itu lebih panjang sehingga bisa mengakibatkan bencana kekeringan dan serta angin yang kuat. Nah, kemudian geografis letaknya ya. Letak kita misalkan berada di daerah tropis yang mana memiliki kalau di daerah tropis biasanya curah hujannya tinggi. Nah, curah hujannya tinggi ini akan mengakibatkan banjir, yang mana itu potensi banjir itu sangat tinggi. Apalagi di kita itu diperkuat oleh karena geografis kita adalah wilayah kepulauan. Nah, itu pengaruh dari
pesisir laut, pertama, pasang surut air laut, kemudian angin laut itu sangat tinggi sehingga potensi secara geografis ancaman atau bahaya banjirop ataupun cuaca ekstrim, abrasi itu sangat tinggi di kita. Nah, kemudian kondisi atau karakteristik geologis. Nah, misalkan biasanya itu misal kita berada di dekat lempeng misalkan. Nah, itu maksudnya secara geologis. Kemudian teknologi. Nah, sekarang karena kita selalu bergantung kepada teknologi, jadi kegagalan teknologi itu bisa mengakibatkan bencana ya bagi kita ataupun ancaman ya ataupun potensi yang akan menimbulkan di sini korban ya ataupun kerusakan. Nah, kalau secara biologis, klimatologis, geografis korban dan kerusakan ada, tapi kalau secara teknologi kerusakan secara lingkungan tidak ada, tetapi korban itu ada. Nah, kemudian ada pengertian menurut tahun 2018. Jadi mudah-mudahan Bapak betul ya ininya ya. Kenapa? Apakah slide Bapak tidak muncul? Muncul ya. Oke. Nah, hazard ataupun bahaya ataupun ancaman ataupun kerawanan itu adalah suatu fenomena ataupun proses alam yang mana bisa berakibat ataupun berdampak negatif kepada ekonomi, sosial, ekologi, ataupun include keduanya atau kedua faktor ataupun faktor di sini maksudnya faktor alam ataupun human faktor. Jadi bisa diakibatkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia ataupun asosiasi dari salah satu faktor alam. Nah, jadi bisa akibat dari kedua faktor alam, faktor manusia ataupun asosiasi ataupun penggabungan ataupun asimilasi dari dua faktor alam menurut dia. Jadi itu pengertiannya itu adalah sebuah proses ataupun fenomena berdampak negatif ya. Kemudian kepada ekonomi, dampak negatifnya sosial, society, maksudnya ini society bukan sosial, kepada warga ataupun kepada suatu kelompok ataupun kepada masyarakat ya, society, dan ekologi. Ya, bisa diakibatkan faktor alam ataupun faktor manusia tadi, ataupun bisa asosiasi atau penggabungan dari kedua salah satu faktor alam tadi. Nah, ada beberapa klasifikasi bahaya berdasarkan case. Yang di sini berdasarkan case ya, menurut IC banyak macam. Sebenarnya di literatur yang Bapak baca ada beberapa berdasarkan ICSU, kemudian ERDR, jadi banyak macamnya Bapak, tapi ngambil yang dari ICSU dan FDR. Jadi ada bahaya geofisik. Nah, jadi bahaya geofisik kurang lebih artinya sebuah ancaman atau bahaya berasal dari permukaan bumi. Terminologi ini bisa digunakan sebagai pengganti dari terminologi bahaya atau ancaman geologi. Jadi ancaman yang berada di ataupun berasal dari permukaan bumi, misalkan gunung meletus, banjir, dan macam-macam. Dan bisa digunakan untuk terminologi ancaman geologi juga. Ada bahaya hidrologi ya. Nah, jadi kalau hidrologi ini sebuah bahaya yang disebabkan oleh kejadian ataupun pergerakan dan distribusi dari air tawar, air laut di permukaan ataupun di bawah permukaan. Nah, misalkan
Kalau air tawar itu seperti bahaya kekeringan ataupun intrusi air laut, intrusi air laut, intrusi air laut. Jadi air laut masuk ke dalam darat sehingga mencemari air tawar atau yang ada di bawah tanah atau groundwater. Nah, ada juga bahaya meteorologi. Jadi sebuah ancaman yang disebabkan oleh kondisi cuaca. Ya, cuaca ini kalau kondisi cuaca misalkan hujan lebat, jadi kemudian suhu tinggi, ya, dan atmosfer ekstrim. Jadi dan atmosfer yang ekstrim. Nah, jika ada terciptanya vortex ataupun inti badai, itu juga dimasukkan ke ataupun badai siklon, ya, biasanya badai siklon itu juga termasuk bahaya meteorologi. Dia bisa jangka pendek dan skalanya itu bisa dari yang kecil, ya, skalanya kecil, misalkan dalam satu kawasan, satu desa, ataupun menengah dari menit sampai ke hari terakhir. Nah, kemudian klasifikasi bahaya yang selanjutnya ada klimatologi. Nah, kalau klimatologi ini bahaya atau ancaman dikarenakan oleh proses atmosfer jangka pendek dari skala makro ke skala meso, dari skala besar ke skala menengah, dari variabilitas iklim intramusim ke multi dekade. Jadi kalau klimatologi ini berdasarkan kalau iklim atau meteorologi itu bisa per hari, ya, jangka pendek. Nah, kalau klimatologi ini jangka panjang, bisa periode per musim, ya, ataupun per musim, bisa pun dekade. Misalkan ada fenomena El Nino tadi, kalau di kita La Nina. Nah, itu termasuk bahaya klimatologi. Kemudian ada bahaya biologikal. Jadi sebuah bahaya yang dikarenakan oleh paparan organisme hidup. Jadi ada organisme hidup seperti bakteri, seperti virus, seperti jamur yang bisa memberikan dampak kepada kita, itu bisa dikategorikan sebagai bahaya. Dampak yang merugikan terutama, ataupun bisa menimbulkan korban seperti virus, ataupun kerugian secara ekonomi, misalkan di peternakan banyak ini yang mati, dari pertanian banyak tanaman yang mati, itu juga bisa dikatakan bahaya biologikal. Dan atau zat beracun. Nah, zat beracun ataupun penyakit bawaan vektor yang mereka bawa. Jadi jika ada organisme tapi dia sebenarnya tidak menimbulkan penyakit seperti kelelawar, tetapi dia vektor, jadi pembawa penyakit. Nah, itu juga dikatakan bahaya biologikal. Kemudian ada bahaya ekstraterestrial, jadi bahaya dari luar planet. Nah, ini biasanya disebabkan oleh asteroid, meteorit, dan komet. Jadi kalau kita kemarin belajar bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Nah, salah satunya akibat asteroid atau yang menghantam atau mengimpact kepada bumi sehingga menimbulkan damage, ya. Nah, yang dekat dengan bumi masuk ke dalam atmosfer bumi. Jadi melewati atmosfer bumi. Biasanya komet itu jarang sampai ke bumi, ke permukaan bumi. Biasanya sudah habis tergores ataupun sudah habis sebelum menyampai bumi. Nah, sedangkan asteroid itu biasanya sampai. Nah, kemudian meteorit juga sama, ya, tapi bisa jadi sampai, ya. Kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi dan menghantam bumi. Nah, ini harus menghantam bumi, kemudian merubah kondisi dalam planet yang berefek terhadap magnetosfer, ionosfer, dan termosfer bumi. Jadi magnetosfer ini adalah medan magnet akibat gravitasi bumi. Biasanya itu 10 kali dari atmosfer.
ataupun 10 kali dari diameter bumi biasanya. Nah, ada ionosfer ya, tempat terjadinya ionisasi akibat gelombang elektromagnetik, kemudian termosfer. Nah, menurut Gill dan Malamud juga, ini hanya klasifikasi saja. Ada 21 klasifikasi bahaya dan ancaman menurut Gill dan Malamud. Ada juga yang mengklasifikasikannya sampai 29. Nah, Bapak ambil yang 21. Dia mengkelompokkannya ada 21 klasifikasi bahaya dan ancaman. Tetapi di sini untuk yang Perka BNPB nomor 2 tahun 2021 seperti misalkan bahaya sosial, bahaya akibat epidemi tidak disebutkan. Ini lebih banyak kepada bahaya yang diakibatkan geofisik lahan. Nah, di sini ada dia kelompokkan lagi ya, dari 21 dikelompokkan. Ada yang geofisik, ada bahaya akibat hidrologi, ada bahaya proses penangkalan bumi, atmosferik, kemudian biofisik ya, dan luar angkasa. Nah, jadi dibaginya jadi 6. Nah, dari 21 ini dia kategorikan lagi. Nah, ada gempa bumi, tsunami, erupsi, gunung berapi, tanah longsor, dan longsor salju. Itu dikategorikan sebagai geofisik. Kalau gempa bumi, ini terjadinya shake ataupun guncangan. Nah, kalau tsunami, adanya gelombang yang bisa menyapu ataupun menghantam wilayah pesisir biasanya. Nah, kalau erupsi gunung berapi ini keluarnya magma dari ataupun lahar dari gunung berapi. Nah, kalau tanah longsor ini terjadinya pergerakan tanah akibat adanya bidang luncur, sedangkan longsor salju ini diakibatkan salju yang itu lepas daripada ininya. Kemudian ada juga banjir, kekeringan, ini maksudnya hidrologi. Kalau banjir ini kelebihan air ya, jadi air yang meluap ke sebelah badan air biasanya. Nah, kalau kekeringan ini sedikitnya volume air ya yang bisa digunakan ataupun tidak mencukupinya volume air yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ada juga di sini kalau proses penangkalan bumi ini ada penurunan permukaan tanah. Nah, atau likuifaksi ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya dengar. Biasanya ini diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, penggunaan air tanah yang berlebihan sehingga air groundwater-nya itu sudah kosong sehingga tanah itu menjadi turun. Kemudian turunnya tanah itu juga bisa berakibat kepada runtuhnya tanah. Jadi selain penurunan permukaan tanah, itu bisa juga terjadinya runtuhnya tanah. Kemudian penurunan tanah yang lokal, yang atasnya secara luas, yang ini penurunan tanah yang lokal terjadi di wilayah tertentu saja ataupun skalanya kecil. Ada juga tanah terangkat. Nah, kemudian atmosferik ini diakibatkan oleh fenomena yang berada di atmosfer seperti badai, tornado. Dia dibagi oleh Gill dan Malamud ini. Badai dan tornado itu terpisah. Kemudian hujan es ya. Kalau hujan es itu hujan yang mungkin teman-teman pernah ya dulu waktu kecil mungkin di Bangka Belitung pernah hujan es itu habis semua genteng-gentengnya, memang es yang jatuh. Kemudian badai es, sambaran petir, suhu ekstrim yang panas ataupun suhu ekstrim yang dingin. Kalau suhu ekstrim yang panas ini sudah mulai terjadi ya akibat ini
pemanasan global ya seperti daerah Bangladesh. Kita pun di Indonesia, di daerah Jawa itu sudah mulai terasa suhu ekstrim panasnya, sampai ada, Bapak dulu lihat, ada yang bisa goreng telur di atas aspal saking panasnya. Nah, kalau suhu ekstrim dingin ini biasanya terjadi di daerah sekitar kutub yang memang cuacanya dingin ya. Kebakaran hutan, luar angkasa ini badai geomagnetik ya, bukan pakai G ini ya. Nah, jadi badai geomagnetik misalkan seperti kemarin adanya badai misalkan dari matahari, itu termasuk badai geomagnetik. Nah, kejadian hantaman ini biasanya diakibatkan oleh asteroid yang tadi. Nah, intensitas klasifikasi bahaya ada yang berdasarkan intensitasnya bahaya itu diklasifikasikan menjadi 2. Jadi ada yang membaginya, kalau dilihat dari intensitasnya ada yang tunggal, ada yang multi bahaya. Nah, perbedaannya tunggal itu adalah bahaya yang satu persatu dan memiliki spesifikasi pengukuran standar dari bahaya yang berbeda-beda. Jadi setiap bahaya, misalkan bahaya gempa itu memiliki intensitasnya berbeda, misalkan menggunakan skala Richter. Nah, sedangkan bahaya badai misalkan itu menggunakan knot per second. Nah, jadi ininya itu universal, bisa digunakan, indikatornya universal dan bisa digunakan di seluruh dunia. Nah, tapi perbedaan setiap ininya itu berbeda-beda indikatornya. Indikator intensitasnya itu berbeda-beda, nah, sehingga tidak bisa disamakan. Dan biasanya semakin tinggi angkanya itu berkorelasi semakin negatif dengan intensitas atau frekuensi bahaya. Misalkan kalau gempa semakin tinggi skala Richternya, semakin tinggi goncangan atau shake-nya, kemudian potensi tsunami itu juga makin tinggi. Nah, sedangkan klasifikasi intensitas bahaya itu juga bisa digabungkan. Jadi kita bisa menyatukan bahaya yang tunggal tadi satu persatu, misalkan bahaya banjir, bahaya gunung meletus, gempa bumi, itu digabungkan sehingga kita mendapatkan suatu peta multi bahaya. Nah, sedangkan yang tadi harus dipisah-pisah ya, dipisah-pisah satu persatu jenis bahaya, kemudian indikator ataupun intensitas ataupun satuannya itu berbeda-beda. Nah, ini bisa kita gabungkan menjadi satu peta yang merangkum seluruh bahaya ataupun seluruh bahaya bencana. Jadi nanti juga di dalam kerentanan itu juga ada yang namanya multi bahaya kerentanan dan multi bahaya kalau di risiko itu multi bahaya risiko. Nah, biasanya klasifikasi intensitas bahaya yang multi, jadi banyak bencana yang digabungkan jadi satu, itu memiliki indikator yang tidak ada indikator yang universal. Jadi tidak ada indikator yang sama. Jadi di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi tidak metodenya berbeda-beda untuk menyatukan atau mengkompositkan seluruh bahaya tadi menjadi satu peta bahaya misalkan. Kemudian setiap jenis dari intensitas bahaya itu dibagi ke dalam tingkatan relatif dan menghitung rata-rata tingkat pembobotan oleh tipe respektif dari tutupan bahaya setiap periode waktu.
Jadi caranya supaya bisa dikompositkan sehingga bisa mendapatkan suatu intensitas multi bahaya, itu biasanya dia membaginya ke dalam tingkatan relatif ya, dan menghitung rata-rata tingkat pembobotan. Jadi dia menggunakan scoring maksudnya dan pembobotan dari tutupan bahayanya per periode waktu. Nah, itu yang digunakan sehingga indikator yang berbeda-beda untuk setiap bahaya itu bisa digabungkan. Jadi pendekatan metodenya itu biasanya menggambarkan intensitas bahaya seluruh wilayah dengan pendekatan ruang dan waktu. Jadi maksudnya pendekatannya di sini kita tidak bisa berdasarkan batasan fungsional. Jadi harus menggunakan batasan administrasi. Misalkan desa, kecamatan, kemudian waktunya misalkan per tahun, nah itu terjadinya. Nah itu caranya untuk menggabungkan seluruh ininya. Nah ini peta bahaya yang contohnya peta dari BNPB yang tunggal, intensitasnya ataupun intensitas bahayanya ini tidak ada, misalkan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk setiap bahaya, ada bahaya. Ini contoh saja seperti bahaya tanah longsor di kita hampir tidak ada. Kemudian peta kekeringan di sini sedang, kita seluruh Bangka misalkan ini contohnya. Dan bahaya bencana yang lainnya. Nah, sedangkan intensitas bahaya, multi bahaya itu contohnya misalkan ini ya BNPB. Ini adalah peta bahaya multi bahaya dari 9 bencana yang ada di Perka nomor 2 tahun 2012 BNPB tadi. Nah, itu digabungkan. Jadi kira-kira berdasarkan ke 9 bencana tadi, jadi hampir seluruh provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merah. Nah, merah ini artinya bahayanya tinggi. Jadi rentangnya biasanya dari 0 sampai dengan 1. Nah, 1 semakin mendekati 1 semakin tinggi bahayanya, sedangkan semakin mendekati 0 itu semakin rendah bahayanya. Nah, ada beberapa metode pengukuran multi bahaya. Ya, ada yang menurut Wang et al. Itu tahun 94. Jadi dia menggunakan metode ini dengan penghitungannya dengan menggunakan rumus yang ini dengan menghitung derajat multi bahayanya, kemudian derajat intensitas relatifnya, kemudian indeks penutupan bahayanya, kemudian digabungkan atau dikompositkan. Nah, misalkan derajat multi bahaya di sini dibuat satuannya persen, ataupun ini maksudnya derajat pengelompokannya. Jadi kita dapat pengelompokannya nanti dari hasil AD ini, kemudian N ini jumlah bahaya di suatu wilayah. Misalkan kalau di kita ada 9 bahaya yang mau diukur, yang N ini N besar ini 9 bahaya, sedangkan di kita yang ada potensi bahayanya misalkan cuma 7, jadi 7 per 9. Nah, kalau intensitas relatif ini kemampuan relatif destruktif atau merusak dari bahaya tersebut. Jadi di sini sigma PI kali SI. Jadi jadi intensitas relatif bahaya ke I, maksudnya intensitas relatif bahaya bencana yang ke-1 dikali dengan rasio area dari bahaya yang ke-1 juga. Nanti yang kedua intensitas relatif bahaya ditambah dengan intensitas relatif bahaya yang kedua dikali dengan rasio area dari bahaya yang kedua.
sampai seterusnya. Nah, juga indeks penutupan bahaya di sini sigma, persentase penutupan area dari tipe bahaya di wilayahnya, misalkan berapa persen, kemudian dijumlahkan, misalkan persentase penutupan area tipe bahaya banjir itu 70%, yang tipe yang bahaya gunung meletus itu 20%, nanti sampai berapapun, misalkan sampai 9 bencana nanti dijumlahkan. Nah, barulah nanti dimasukkan dikompositkan sehingga dapatlah peta ataupun nilai ya, meskipun tidak dipetakan bisa multi bahaya. Jadi dapatlah nilai multi bahayanya ataupun indeks multi bahayanya. Nah, di sini dia dikelompokkan yang ini ya. Jadi indeks komposit ini petanya, ini contoh saja, contoh dari Cina ya. Ini indeks kompositnya, peta indeks komposit ya, nilainya 0 sampai dengan 3,0. Jadi dia berdasarkan nilai maksimalnya, karena di sini rumusnya dibagi dengan nilai maksimal. Nah, jadi semakin tinggi tentang maksimalnya juga ataupun ini dia berbeda-beda ya, jadi hasilnya. Nah, jadi semakin tinggi ini semakin besar juga bahayanya. Nah, ini sedangkan 3 ini rumus yang 3 sebelumnya, sehingga mendapatkan indeks komposit. Oke, kita break dulu ya, karena azan. Bapak break dulu sebentar sambil menunggu azan.